Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat malam, selamat beristirahat. Kembali saya hadirkan informasi P3K Guru tahun 2022. Kita awali informasi dari Bu Nunuk Suryani yang pada hari ini telah selesai melaksanakan rakor dengan kepala daerah seluruh Indonesia terkait persiapan pengadaan ASN termasuk guru ya tahun 2022 ini, di mana Bu Nunuk Suryani memberikan informasi kepastian bahwa seleksi akan dimulai di akhir September dan berharap kepada semuanya mohon untuk bersiap-siap dan disertai dengan info juknis yang akan segera terbit. Ini artinya akhir September ini sudah fix ya, insya Allah akan dibuka rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Sementara untuk formasi yang dibuka berdasarkan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, ini baru dirilis hari ini juga, bahwa pemerintah melalui Kemenpan RB telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan ASN. Jadi ini sudah ditetapkan ya. Data ini per 6 September 2022 dan hari ini dibagikan kepada seluruh instansi daerah yang diundang pada pertemuan tanggal 13 September 2022. Untuk instansi daerah sendiri sebanyak 439.338, dan tentunya ini jumlahnya lebih sedikit dari yang dialokasikan sebelumnya ya, karena pemerintah sudah membuka peluang untuk penambahan formasi P3K Guru tahun 2022 untuk instansi daerah. Ini sekitar 758.018 untuk P3K Guru dan 184.239 untuk P3K fungsional non guru. Jadi jumlah total yang dialokasikan oleh pemerintah pusat 942.000 ya 257. Kemudian khusus untuk guru itu 758.018. Tapi pada kenyataannya yang ditetapkan oleh pemerintah itu 439.338, yang ini untuk instansi daerah, sehingga ada perbedaan yang cukup banyak. Itu artinya banyak daerah yang tidak mengusulkan formasi tahun 2022. Kemudian kalau kita perhatikan ya, untuk yang sudah lulus passing grade tahun 2021 193.954 yang sudah lulus passing grade. Kemudian untuk sisa formasi yang tahun lalu itu sebesar 212.392. Berikutnya kita bahas rincian formasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk alokasi instansi daerah sebanyak 439.338 ini. Kalau kita mengacu pada sisa formasi 2021 itu 212.392 sisa formasi, sehingga dari jumlah yang ditetapkan tahun ini 439.338, itu artinya dari sisa formasi hanya tambahan formasi 226.946. Kemudian kalau kita perbandingkan dengan peserta yang sudah lulus passing grade 193.954, itu ada sisa formasi ya. Jika tambahan formasi 226946 ini dialokasikan untuk guru yang sudah lulus passing grade ya, karena yang sudah lulus passing grade itu tidak mendapatkan formasi karena berbagai faktor ya. Salah satunya di sekolah induknya tidak membuka formasi. Kalau hanya dialokasikan untuk yang sudah lulus passing grade itu ada sisa 32.992. Ini sisa dari alokasi yang sudah lulus passing grade.
Kemudian kita perhatikan peserta yang belum lulus itu 315.120. Dan kalau kita perbandingan juga dengan sisa formasi 2021 ditambah sisa alokasi lulusan PPG ya. Jadi yang sisa formasi 2021 ini kan tadi tidak dikurangkan dengan alokasi yang sudah lulus PG, karena logikanya yang sudah lulus PG itu dialokasikan dari tambahan formasi ini, sehingga ini tetap jadi sisa dan ditambah dengan sisa alokasi lulus PG yang tahun ini ya, sisa formasi 2021 kemudian ditambah dengan sisa alokasi yang sudah lulus PG yang tadi saya kurangkan dari tambahan formasi dikurangkan dengan peserta lulus PG, itu ada sisa 32992 ini ya, kemudian ditambahkan dengan sisa formasi ini yang 2021 ketemunya 245.384. Nah, kalau kita kurangkan dari peserta yang belum lulus ya 315.120 dikurangi dengan 245.384 itu ketemunya 69.736 min ya. Ini masih kurang ya, masih kurang, artinya sebenarnya kalau peserta yang belum lulus itu mendaftar kembali itu sisa formasi masih kurang. Tetapi kan ini banyak faktor ya, belum tentu ini pesertanya akan mendaftar kembali ataupun bahkan banyak peserta yang baru ya, dan peserta yang belum lulus ini juga nanti akan direkrut ya, karena peserta yang belum lulus ini kan ada yang terdiri dari mereka yang sudah mengabdi di sekolah negeri lebih dari 3 tahun dan nanti akan direkrut tersendiri tanpa melalui tes. Kemudian yang kurang dari 1 tahun itu mengikuti tes bersama dengan peserta dari pendaftar umum ya, karena untuk 2022 ini ada pelamar prioritas dan pelamar umum. Kalau pelamar prioritas itu yang sudah lulus passing grade, kemudian yang pelamar umum itu yang belum lulus passing grade dan dia mengajar baru minimal 1 tahun, sehingga nanti juga akan terjadi persaingan yang cukup ketat ya antara peserta yang belum lulus tahun kemarin dengan peserta dari pelamar umum yang saya yakin untuk tahun ini akan lebih banyak lagi peserta yang mendaftar ketika UU tahun 2022 setelah pada tahun 2021 itu cukup besar ya jumlah yang sudah lulus dan ditempatkan. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.